Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita sudah ditemani juga oleh dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu ada Pak Krisna dan juga ada Pak Bayu. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Igede Putu Krisna Juliharta STMP, yang dimana beliau merupakan Wakil Ketua 3 STMIK Primakara dan juga merupakan Ketua Relawan TIK Provinsi Bali. Selamat pagi Pak Krisna. Selamat pagi Nia. Selamat pagi Pak Dewa Bayu. Selamat pagi teman-teman yang hadir hari ini. Salam sehat semuanya. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Wah, berarti sudah siap nih Pak ya berbagi ilmu kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada hari ini Pak. Ya, kita siap, kita diskusi sekarang. Kita sharing-sharing ya hari ini ya. Baik, jika sudah, untuk Pak Krisna dipersilakan. Siap, saya izin share screen. Baik Pak. Ya. Oke, sudah kelihatan Mbak Mia? Sudah Pak. Sudah ya, baik. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, Rahayu, salam sehat, itu yang utama sekarang zaman pandemi ya. Terima kasih pada Mbak Mia yang sudah membuka acara ini, membuka dalam artian mendampingi kami untuk kegiatan-kegiatan ini. Dan yang pertama tentu yang terhormat Bapak Dirjen Apika, Pak Semi, terima kasih telah membuka kegiatan hari ini. Yang kedua yang saya hormati senior saya, partner saya di Aptikom, Pak Dewa Madebayu Atmaja, terima kasih sudah hadir Pak di kegiatan hari ini juga. Dan tentunya teman-teman yang hadir di sini dari berbagai universitas, dari Universitas Udayana dan mungkin ada teman-teman dari universitas atau sekolah tinggi yang lain. Mari hari ini kita izin diskusi terkait dengan kegiatan hari ini. Jadi materi yang saya bawa adalah keamanan internet, menghindari spamming dan hacking. Nah, ini salah satu isu di dalam gerakan nasional literasi digital terkait dengan digital safety. Jadi kalau bicara literasi digital kita ada empat pilar. Jadi digital culture, digital ethic, digital safety, dan digital skill. Nah, saya membahas kaitannya dengan digital safety yang kaitannya dengan menghindari spamming dan hacking. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Mia, jadi saya aktif mengajar di STMIK Primakara, lalu aktif juga menjadi aktivis Ketua Relawan TK Provinsi Bali dan di Indonesia sebagai bidang program dan apika di Relawan TK Indonesia. Lalu juga saya aktif sebagai asesor BNSP dan menjadi anggota tim pengamanan informasi siber, termasuk juga melakukan asesmen terkait dengan keamanan sistem di beberapa kabupaten kota di Jawa dan di Bali. Dan aktif juga atau ikut sering-sering juga sih belajar zaman pandemi kaitannya dengan cyber security di beberapa tempat di luar melalui Coursera. Nah, sebelumnya saya mohon maaf nih, sebenarnya harusnya Pak Dewa Bayu yang duluan, tapi karena harus ada aktivitas yang lain nanti izin saya memberikan duluan. Nah, kegiatan di Relawan TK ataupun di STMIK Primakara tentu banyak hal yang kami lakukan terkait dengan bagaimana pemberdayaan TK. Jadi kalau semenjak tahun 2011 kita sudah berjalan, di Bali 2013 kita berjalan, dan kita berharap salah satunya adalah memang melakukan pemberdayaan TIK ke masyarakat. Karena kenapa? Ini yang bagi kami yang paling ampuh yang perlu dilakukan atau yang bisa dilakukan kepada masyarakat untuk membantu antivirus sehingga internet itu bisa digunakan secara aman, secara sehat, dan tentunya adalah tujuannya adalah produktif. Dan kita bersyukur kepada Kominfo, Komisi Berkreasi, dan teman-teman di Bali, kita bisa bersatu padu sekarang dengan teman-teman dari kemarin sudah dibuka oleh Prof. Dasi, LLDikti, lalu terus dengan APC, dengan Aptikom Bali, dengan Pemprov sebenarnya juga ada. Nah, ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan literasi digital kepada masyarakat, khususnya sekarang pada kampus-kampus yang ada di Bali.
Dan terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Semoga semuanya sehat selalu. Nah, apa yang kita akan diskusikan? Kita bicara tentang transformasi digital, kita bicara tentang apa itu spam, cara menghindarinya, lalu kita bicara tentang hacking, lalu bicara bagaimana cara menghindari hacking tersebut. Berbicara tentang transformasi digital, teman-teman, kita semua tentu sangat memahami bahwa semenjak adanya teknologi dan dipercepat dengan adanya COVID-19, budaya kita, culture kita itu sudah berubah dan shifting ya, mulai cepat shifting, itu dipercepat shifting dengan penggunaan teknologi digital. Berbicara tentang transformasi, kita berbicara tentang bagaimana kecepatan. Kalau evolusi-revolusi ini lebih cepat lagi dengan transformasi, bahwa semua pola kehidupan kita, semua kegiatan-kegiatan kehidupan kita itu mulai pindah ke penggunaan teknologi. Mari kita sadari bersama, kayak seperti sekarang kita berkomunikasi yang dulunya biasanya offline, sekarang kita sudah bisa online. Ya, kita dulu sekolahnya offline, sekarang sudah menggunakan online, menggunakan Zoom seperti ini atau Meet dan aplikasi yang lainnya. Dulu yang biasanya jualan offline, punya warung, punya lapak, sekarang mulai shifting dengan menggunakan teknologi digital. Nah, terkait dengan itu mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa terlibat. Kita tahun depan ingin arahnya ke UMKM dengan program Transbumi, juga nanti kita bersinergi dengan beberapa organisasi. Mudah-mudahan bisa berjalan, dan mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini dari Universitas Udayana atau teman-teman universitas lain, kita bisa bersama-sama berkolaborasi membangkitkan UMKM. Jadi kita lakukan kurasi, digitalisasi, dan beberapa kegiatan-kegiatan untuk masyarakat. Nah, dari banyaknya hal positif terkait dengan transformasi ini, tentu ya kalau positifnya syukur kita bisa jalankan, sudah kita lakukan. Nah, yang perlu harus kita waspadai tentu adalah dampak negatifnya. Jadi ada beberapa dampak negatif seperti misalnya hoax, bicara atau perundungan, atau kita bicara tentang hate speech, dan ada juga ancaman-ancaman yang kita bahas hari ini terkait dengan banyaknya spam, baik itu di media sosial kita ataupun di email kita, lalu banyaknya juga kegiatan-kegiatan hacking yang memang sebenarnya harus ada dari dua sisi, dari sisi pengelola dan kita usernya juga untuk berhabit atau bertingkah laku lebih aman. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara tentang spam, jadi teman-teman pernah dengar, wah nyepam nih, nyepam, kamu spam nih atau apa segala macam. Jadi kalau kita bicara sejarahnya, spam itu kan tentu adalah mengirimkan informasi via email. Kalau zaman awal dulu teknologi internet muncul, yang populer itu adalah mengirim email. Nah, di sini dikatakan spam itu adalah sending and posting advertisement in mass. Jadi mengirim iklan ya, dalam jumlah besar ke dalam email kita dengan tujuan baik itu tujuan komersil ataupun tujuannya non komersil. Dan itu biasanya tidak berbahaya, namun seiring dengan perkembangan, nah ini penerima email tersebut bisa juga menjadi korban dari ancaman atau dampak-dampak negatif dengan pengiriman spam. Nah, orang yang dengan biasa mengirim spam itu disebut dengan namanya spammer. Dan yang saya sebut tadi berbahaya itu karena apa? Nah, spam itu bisa sekarang berisi link phishing. Link phishing itu PHI itu plesetan dari phishing. Nah, link phishing ini tujuannya adalah apa? Memancing kita dengan link itu. Ketika kita mengklik itu, mengakses link tersebut, maka apa yang diinginkan oleh seorang penyerang itu bisa dia dapatkan. Misal, let's say mengambil take over gadgetnya, atau mengambil informasi yang ada di dalamnya, atau bahkan mungkin men-take over dari sosial medianya. Nah, itu jadi ada beberapa permasalahan di sana. Nah, ini perlu kita sadari. Nah, beberapa jenis spam yang tadi sudah saya sampaikan, ada spam komersial yang saya rasa tidak berbahaya, dia hanya menjual produk, menawarkan produk dan sebagainya, paling hanya menyebalkan saja masuk ke dalam email kita. Yang menjadi problem adalah spam malware ini. Nah, ini dia mengirim link tadi, link phishing tersebut ke semua sosial media yang kita punya dengan tujuan yang tentunya sesuai dengan apa yang mereka buat. Serangan-serangan ini tentu mengenai sekarang, makanya istilah spam itu berkembang karena apa? Menyebar sekarang ke WhatsApp, ke Facebook, ke SMS, kemana-mana, ya itu menyebar kemana-mana gitu. Jangan menggunakan sosial media karena ya tentu teknologi kan terus berkembang ya, aplikasi-aplikasi juga terus. Dan ini banyak sekali. Contohnya apa? Yang populer sekarang zaman pandemi adalah paket data. Jadi kita banyak banget mendapatkan
mendapatkan informasi tentang gratis kuota 75 giga, gratis kuota 50 giga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud, gitu. Silakan klik link ini. Nah, itu yang cukup berbahaya karena orang-orang tidak sadar, tinggal main klik saja. Nah, bagaimana cara kita mengenali spam? Nah, namanya spam ya tentu berasal dari, umumnya ya memang berasal dari email atau nomor-nomor handphone yang tidak kita kenal, dari orang-orang yang tidak kenal. Bisa nggak dari yang kita kenal? Bisa. Biasanya dia nyebarnya dari grup-grup kita yang ada, atau teman kita yang tidak sadar, dia tidak dapat dari orang lain lagi, lalu disebar kembali, tanpa harus dicek apakah berita itu benar atau tidak. Jadi lebih ke hoax itu biasanya. Lalu bentuknya ya tentu mengirim dengan menggunakan short link. Nah, ini jadi cukup hati-hati. Nah, teman-teman, kalau gimana solusinya? Salah satunya adalah dengan ngecek, cari URL checker. URL checker ini untuk bisa cari di Google gitu ya, URL checker, nanti bisa kelihatan kira-kira isi short linknya itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman menerima short link, jangan Recording in dan progress. Kedua, tolong dipisahkan passwordnya, jangan disamakan. Dan antara email pribadi atau email serius itu dengan email media sosial, tolong jangan disamakan. Ini kemarin kasus yang saya hadapi, kami bantu untuk menghadapi, ternyata email sosial medianya hilang dan emailnya juga hilang. Karena apa? Ternyata passwordnya sama. Nah, itu tolong dihindari. Gunakan software anti-spam, aktifkan fitur anti-spam di email Anda. Jadi ada spam assassin namanya, itu harusnya diaktifkan. Tapi biasanya by default spam assassin sudah ada di pengelola, di vendor, dan ada di ISP juga. Semakin kuat spam mereka punya, juga semakin aman kita. Lalu biasanya pengelolaannya juga terkait dengan jaringan. Kalau di jaringan itu seharusnya email itu tidak boleh satu IP public dengan jaringan internetnya atau komunikasinya. Jadi email itu khusus satu IP, itu satu jalur, sehingga dia tidak terdampak atau tidak kelok sebagai IP spam. Lalu gunakan, kalau memang teman-teman ingin tampilkan di website, gunakan tulisan @ itu ada nomor 6 itu, @ seperti itu. Jadi itu fungsinya supaya nggak ada robot yang men-scrolling mengambil email-email kita, sehingga jadi lebih aman. Dan selanjutnya ya tentu adalah banyak mengikuti perkembangan spam di internet. Nah, itu tadi spam. Lalu bagaimana dengan hacking? Nah, hacking sebenarnya kalau kita bicara istilah ya, istilah itu adalah hacking. Ini sebenarnya kalau yang murni berniat jahat tentu adalah istilahnya cracking. Nah, kalau hacking ini masih bisa kita bagi-bagi. Jadi ada black hat, white hat, gray hat. Nah, kalau black hat ini yang memang punya tujuan negatif. Kalau gray hat masih abu-abu, masih galau. Jadi ada yang ada yang berniat jahat, kadang-kadang masih berniat baik. Sedangkan white hat itu biasanya digunakan untuk memang tujuan yang baik, mencari sebuah kelemahan, memang atas izin dari pengelola atau pemiliknya, sehingga kita bisa mendapatkan kerentanannya dan melakukan langkah-langkah mitigasi. Nah, kita oke lah istilah di sini negatif gitu ya. Jadi hacking itu biasa dilakukan untuk mendapatkan akses tidak sah ke dalam sistem komputer atau jaringan komputer, baik untuk membahayakan sistem atau mencuri informasi sensitif yang tersedia di komputer tersebut. Nah, beberapa jenis serangan hacking teman-teman yang umum terjadi, yang kalau dari sisi kita tentu lebih banyak adalah dari sisi social engineering-nya ya, nomor 4 ya di sana. Selebihnya malware, phishing gitu ya. Phishing juga kelemahan dari kita karena kita main klik saja mendapatkan informasi. Malware karena kelemahan kita mungkin antivirus kita yang masih menggunakan yang misalnya akibat dari lemahnya pengelola.
lemahnya dari pengelola yang tidak mengelola sistem keamanan informasinya. Lalu credential reuse. Kalau di pemerintahan di sistem yang sering saya audit atau dari bisa di scaling bisa. Kalau di DOS itu mengirim traffic yang cukup besar ke jaringan, biasa kelemahannya di firewall. Lalu main in the tech itu adalah memanfaatkan kelemahan komunikasi antara pengguna dengan akses. Beberapa jenis serangan jadi XSS ya, kita beberapa jenis serangan yang ada. Nah, kaitan dengan tips keamanan, pengelolaan keamanan sistem, yang pertama adalah dari sisi, dan ini menjadi isu teman-teman, aktifkan dulu atau gunakanlah secure SDLC. Nah, jadi SSDLC ini apa ketika teman-teman mendevelop keamanan di sana. Jadi ada analisa risiko. Dari analisa risiko juga kita ada security requirements, kebutuhan-kebutuhan keamanan apa saja yang perlu disiapkan dalam mendevelop sistem. Jadi selama ini mindset-nya banyak yang berpikir bahwa security itulah hal terpisah dengan mendevelop sistem. Nah, ini yang seharusnya dijadikan satu. Dan ini kita sudah dorong di beberapa teman-teman di Persandian bahwa kita membuat regulasi itu yang harus masuk ke setiap OPD yang misalnya melakukan proses tender. Syarat-syarat untuk security itu harus ada. Jadi setelah itu ada, baru mereka bisa menjalankan atau mendevelop sistemnya. Lalu yang kedua, di pengelola sistem juga harus melakukan security assessment minimal at least 6 bulan sekali. Security assessment dan tentu memikirkan tentang business continuity plan. Gitu. Nah, untuk dari sisi kita, ya kalau seandainya teman-teman ada layanan terdampak, ya segeralah ganti password. Atau supaya kalau mau kena, gantilah password. Passwordnya ya minimal 8 karakter sesuai dengan standar yang 8 karakter. Jadi jangan gunakan password yang sama pada semua layanan online. Itu yang tadi saya sampaikan. Boleh aja teman-teman semua sosmednya sama, tapi tolong jangan samakan antara password email dengan sosmed. Tolong itu tujuannya apa? Ketika seandainya Anda di hijack, ya Anda bisa melakukan proses recovery dengan cepat. Lalu yang kedua lah, jangan gunakan password yang sama pada semua layanan. Itu tadi sudah. Lalu ketiga lah, aktifkan two-factor atau multi-factor authentication. Ini harus di semua aplikasi. Baru tadi pagi saya lihat ada teman yang dulunya misal pejabat daerah, WhatsApp saya ke Bajak atas nama ini, tolong jangan ya. Karena apa? Two-factornya nggak diaktifkan. Jadi sehingga apa? Emailnya bisa saja sosial medianya bisa saja diambil alih, di take over. Ya kalau hanya di cloning berpura-pura gitu ya. Tapi kalau ternyata sampai diambil alih, itu jadi masalah. Jadi aktifkan semua, coba di detox. IG-nya udah aktif belum? Two-factornya. Facebook-nya udah aktif apa belum? Lalu WhatsApp misalnya, Telegram-nya sudah aktif apa belum? Kalau seandainya itu sudah aktif, itu cenderung lebih aman. Apalagi buat teman-teman yang suka jualan online, jangan sampai hanya cukup memasukkan username password, tapi multi-factor authentication dan validasi email juga dipentingkan supaya email nggak hilang. Baru mulai jualan, baru punya 1000 follower, tiba-tiba hilang, kan kasihan. Nah, itu jadi buat teman-teman yang ada di sini tolong diaktifkan. Lalu yang keempat, hindari menggunakan Wi-Fi publik saat bertransaksi online. Nah, Wi-Fi publik gunakanlah hanya untuk fasilitas misalnya membunuh waktu, tanda kutip ya, mau terbang flight ke Jakarta ya buka-buka berita segala macam. Tapi begitu ada transaksi, hindari. Karena kenapa? Ya teman-teman yang bisa pakai Ethercap atau pakai Wireshark, dicek aja. Ketika kita mengaktifkan itu, maka semua percakapan yang ada di dalam satu access point itu bisa kita capture. Dengan kemampuan filter yang bisa kita lakukan, kita bisa bahkan mendapatkan username password. Yang celakanya adalah kembali lagi masalah development tadi. Apakah sudah memanfaatkan SSL atau belum, salah satunya misalnya. Nah, selanjutnya tidak menyimpan informasi pembayaran, kartu kredit, dan sebagainya pada layanan online, karena ketika data itu kita simpan di sana, maka pertanyaannya siapa yang akan memiliki data tersebut. Nah, itu akan menjadi masalah. Nah,
Ini beberapa tips trik keamanan yang simpel saja. Jadi sebisa mungkin kita kunjungilah situs-situs resmi, hindari situs-situs yang berbau pornografi, yang berbau perjudian dan sebagainya. Gunakan antivirus yang profesional. Saya rasa antivirus sekarang sudah terjangkau. Jadi gunakanlah yang profesional. Hindari membagi informasi yang sifatnya kredensial, yang penting apalagi data-data pribadi, ulang tahun, alamat rumah dan sebagainya. Dan membatasi akses perangkat yang kita gunakan itu kepada anak-anak. Saya adalah salah satu korbannya. Karena apa? Perangkat saya dipakai sama anak saya, tiba-tiba anak saya belanja. Dia main beli-beli karena otomatis kartu kreditnya connect ke perangkat saya. Jadi dia beli lumayan, datang billingnya, waduh, itu kelihatan langsung notifikasinya, langsung migran lihat. Itu ya tolong hati-hati. Belum lagi kalau kadang-kadang tanpa sadar, karena ada juga teman saya tanpa sadar dia mengirimkan gambar-gambar yang lucu-lucu ya, tanda kutip. Itu karena tanpa sadar anaknya yang pakai kirim tanpa sadar. Nah, jadi hindari hal yang seperti itu. Nah, kalau teman-teman di sosial media juga jangan menggunakan aplikasi seperti ini, karena kalau dengan seperti ini sebenarnya kan Anda tanya login sebagai Facebook. Nah, ketika Anda login sebagai Facebook, maka Anda sedang menyerahkan username dan passwordnya. Tinggal dilihat aja di profiling apakah kita punya reputasi tinggi, maka dia akan gunakan itu untuk masuk. Nah, ini password yang saya sampaikan tadi. Jadi sama-sama Halo Indonesia, yang merah dia standar huruf besar semua pakai spasi, yang di sebelah kanan itu yang Halo Indonesia tapi sesuai dengan standar yang kita pakai. Nah, kita cek dengan Kaspersky di password.kaspersky.com, yang warna merah itu 4 bulan tembusnya, kalau yang hijau itu 2 abad kurang lebih gitu ya. Nah, kalau 2 abad baru tembus, saya rasa mungkin kita sudah jadi dewa yang baru tembus itu kan. Nah, jadi ada baiknya menggunakan standar-standar yang seperti ini. Nah, ini yang tadi saya katakan, hati-hati dengan URL yang disingkat. Jadi teman-teman bisa cek, ini ada contoh websitenya. Teman-teman bisa searching aja di internet. Maka akan kelihatan kira-kira kemana. Kalau dia misalnya bilang dari Kemendikbud, harusnya kan ada kemendikbud.go.id gitu bisa. Ada .go.id-nya. Tapi kalau dia ternyata dari .com atau dari mana segala macam seperti ini, berarti saya yakin bahwa informasinya sudah tidak valid. Nah, ini kalau teman-teman ingin cek kaitan dengan data privasi dan data pribadi, keamanan data pribadi, teman-teman di Talk saja, coba aja cari. Gitu kan, coba aja cari nama Anda di sana, apa yang muncul. Nah, kalau ternyata masih data positif ya sudah, tapi kalau negatif ya silakan deh dihapus-hapus datanya. Atau kalau ternyata ingin dihapus dengan cara menggunakan teknologi, ya bisa menggunakan privacy duck atau delete me. Aplikasi itu mengcover Anda supaya data yang Anda inginkan itu tidak terlihat di media sosial, di mesin pencari. Nah, ini juga sama untuk cek tingkat keamanan kita di email, apakah email kita masih aman atau tidak, atau ternyata sudah dideteksi oleh orang lain. Nah, dicek aja di Have I Been Founded, dimasukkan email teman-teman ke sana. Kalau masih warnanya hijau seperti saya berarti aman, tapi kalau tidak segeralah ganti passwordnya. Dan yang jadi harus benar-benar baru. Nah, saya rasa teman-teman itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan tidak lebih dari 30 menit tadi. Istilah biasa teman-teman di orang security. Jadi mari kita sama-sama pahami apa yang kita lakukan, lalu amankan sebaik-baiknya. Nah, memang ada 2 sisi di sana, di sisi developer dan di sisi kita. Yang mudah-mudahan dari sisi kitanya bisa kita kuatkan pengamanannya sehingga kita bisa menggunakan internet dengan sehat, aman, dan tentunya produktif. Dan teman-teman, terkait dengan Merdeka Belajar, sebenarnya isu-isu ini juga sangat dibutuhkan di desa-desa. Nah, jadi beberapa kepala desa, kami pun turun ke desa-desa ini membutuhkan isu-isu yang seperti ini untuk bisa dibahas. Nah, jadi buat teman-teman nantinya, selain misalnya membantu membuat aplikasi di sana, harapan kami atau dorongan kami adalah teman-teman yang hadir di sini bisa memberikan literasi digital terkait dengan etik, culture, safety, skill itu kepada masyarakat yang ada di desa. Jadi komplit lah, holistik lah Merdeka Belajar teman-teman ataupun keamanan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas. Saya tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berhaji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Krisna atas pemaparan materi, atas sharing sessionnya yang sangat luar biasa ini Pak. Tadi sempatnya dengar untuk mengecek isi link itu ada di url.checker gitu ya Pak ya.
Mungkin itu bisa dicoba dipraktekkan kepada teman-teman sebelum mengklik link-link yang dirasa aneh atau cukup mencurigakan, atau bahkan mungkin nggak usah ya Pak ya, kalau misalnya udah mencurigakan mending jangan diklik sembarangan Pak ya. Ya kalau mencurigakan sih mending nggak usah, tapi kalau teman-teman penasaran ya udah coba aja gitu, tapi ya, dicek dulu. Makin dikasih tahu untuk jangan, biasanya keinginan untuk membuka itu ya. besar Pak ya. Betul. Oke, baik Pak Krisna, terima kasih Pak Krisna. Terima kasih. Ya. Nah, saya informasikan kembali kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Krisna tadi, boleh mengirimkan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di sesi tanya-jawab selanjutnya. Nah, yang kedua, kita sudah ditemani nih oleh narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Idewa Made Bayu Atmaja Darmawan, Eskom MCS, selaku Kepala Laboratorium Net-Centric Computing Universitas Udayana. Saya akan menyampaikan materi di sini, materi yang ringan saja, dan kemungkinan isi materinya juga tadi sudah disampaikan banyak di sesi pertama oleh Pak Krisna ya. Mudah-mudahan ada informasi baru yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Ya, materi hari ini ringan karena ringan, tapi menurut saya itu penting untuk disampaikan karena kita sedang bicara tentang literasi digital, yang mana literasi digital itu kalau kita definisikan secara mudah gitu ya, bagaimana kita memanfaatkan TIK atau device atau handphone, katakan gitu ya, smartphone itu dengan baik. Artinya dengan baik itu bagaimana kita mendapatkan informasi yang benar, informasi bukan informasi sampah, dan bagaimana kita bisa mencerna informasi tersebut sehingga bermanfaat semaksimal mungkin untuk kebaikan kita gitu. Karena ya seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, bahwa di internet itu ya sangat berbahaya sekali ya kalau kita tidak membentengi diri kita ya. Membentengi dirinya bukan hanya dengan aspek keamanan tadi yang sudah Pak Krisna jelaskan, tapi lebih ke pemahaman dari usernya sendiri, pemahaman dari kita sendiri. Bagaimana kita bisa memahami mana potensi berita bohong, palsu atau menyesatkan, atau tadi dijelaskan bagaimana atau link apa, website apa yang berbahaya untuk kita, device kita gitu ya. Nah, ini saya akan jelaskan mungkin sedikit tentang berselancar aman di internet. Nah, sebelum masuk ke materi, izin memperkenalkan diri. Saya salah satu dosen di Udayana gitu ya. Kebetulan sekarang diberikan tugas di Kepala Lab Net-Centric Computing dan juga tergabung dalam Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia atau Aptikom ya. Itu, tapi kalau adik-adik, rekan-rekan semua ingin kenal lebih banyak gitu ya, silahkan Anda join atau invite saya atau follow saya di media sosial. Ada YouTube yang baru saya coba kembangkan gitu ya, mungkin belum terlalu banyak kontennya. Kalau mau ditengok-tengok juga boleh, ya syukur mau di-subscribe. Promosi dikit nggak apa-apa ya Pak Krisna ya, Mbak Mia ya. Oke, saya lanjut langsung ke materinya. Ada survei ya yang dilakukan oleh Kaspersky pada triwulan yang pertama gitu ya, dan di sana memperlihatkan ada hubungan antara antara pandemi COVID-19 terhadap jumlah kejahatan cyber ya. Di sini General Manager Kaspersky untuk Asia Tenggara, Yeo Siang Tiong, itu menjelaskan kejahatan cyber menjadikan momentum pandemi COVID-19 untuk mencari peluang menargetkan korban. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Ya wajar saja. Mau tidak mau, suka tidak suka, terima tidak terima gitu ya. Pandemi COVID-19 itu mendorong orang yang mungkin sebelumnya itu gagap teknologi, sekarang menjadi terbiasa dengan teknologi
Ya, kita tahulah. Mungkin kalau rekan-rekan semua, adik-adik mahasiswa itu tidak masalah ya dengan teknologi ya. Tapi bagaimana untuk anak-anak tingkat SD, SMP? Ya saya kira bukan SD SMP-nya, tapi orang tuanya gitu ya. Nah, bagaimana mereka itu dapat mendampingi anak-anaknya untuk melakukan pembelajaran daring? Belum lagi bagaimana guru-guru atau guru-guru senior yang mungkin tidak terbiasa dengan teknologi. Nah, sekarang dipaksakan untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada dan harus menggunakan teknologi dalam proses pembelajarannya. Nah, itu adalah salah satu contoh saja di bidang pendidikan, bagaimana sangat berpengaruh dengan situasi pandemi COVID-19 ini menggunakan teknologi, menggunakan internet. Menjadi pertanyaannya, apakah semua user, apakah semua pengguna yang tiba-tiba dalam saya tanda kutip gitu ya, tiba-tiba itu aktif dalam internet, aktif menggunakan teknologi, apakah sudah aware terhadap sisi keamanannya? Tadi banyak sekali sudah dijelaskan oleh Pak Krisna ya, bagaimana mengakses situs, bagaimana menyimpan sandi, atau bagaimana membuat sandi yang benar, yang baik. Tadi sudah dijelaskan, apakah mereka sudah aware? Kalau tidak, dan memang kebanyakan mungkin masih belum gitu ya. Oleh karena itu memang dari Kominfo mendorong adanya sharing-sharing informasi terkait literasi digital ini. Karena jika tidak aware terhadap keamanan, nah ini bisa sangat dimanfaatkan ya dalam serangan-serangan cyber atau kejahatan cyber yang terjadi, yang tidak hanya akan merugikan diri sendiri ya, dari sisi mungkin bisa jadi kena serangan, kehilangan data, tapi yang paling parah itu kehilangan citra diri gitu ya, kehilangan nama baik. Nah, bisa jadi kan akunnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, atau lebih parah lagi bisa jadi akun kita dimanfaatkan untuk ya merusak akun lainnya atau merusak device lainnya, ikut menyebarkan virus, ikut menyebarkan malware. Nah, itu yang ingin kita hindari rekan-rekan semua. Oleh karena itu kalau kita bicara keamanan cyber, keamanan yang paling utama itu bukanlah pada bagaimana kita membeli alat yang canggih untuk mengamankan jaringan kita. Saya kira bukan itu, tapi lebih ke bagaimana kita mengedukasi user agar aware terhadap keamanan. Ya, ketika semua pengguna sudah aware, sudah peduli terhadap keamanan, maka otomatis membuat keamanan, sistem keamanan pada sistem itu akan jauh menjadi lebih mudah. Oke, itu yang diperlihatkan oleh Yu Xiangtiong ya. Kemudian masih dalam pembahasan laporannya Kaspersky. Nah, ini memang kalau kita dilihat dari bentuk kejahatannya, bentuk serangan ya, 25 atau 1/4% lah ya, 25% lah anggap ya. Itu serangan ancaman terjadi atau ditransmisikan lewat web. Jadi ya siapa yang nggak pakai web sekarang? Ya pasti pakai web ya. Web dengan browser, macam-macam browser itu, apakah Anda sekedar untuk cari-cari materi, mengerjakan tugas, atau ikut kuliah online, atau ada tujuan sosial media dan sebagainya. Nah itu 25% itu sangat berisiko sekali ya dalam serangan cyber. Jadi saya kira nilai ini juga sudah turun ya. Karena apa? Karena banyak sekarang tidak mengakses internet tidak hanya dengan browser, tapi dengan aplikasi ya. Kita tahu kan beberapa sosial media itu sudah ada aplikasi khusus, nggak lagi kita pakai browser gitu ya. Ya mungkin itu membuat nilai nurun sedikit, tapi ya ini masih cukup besar. Berarti kita bisa lihat ancaman yang cukup besar itu terjadi pada ketika kita mengakses via browser atau mengakses internet web gitu ya. Oleh Google, nah, saya menggunakan Google sebagai contohnya di sini karena ya memang Google ini satu perusahaan yang mendominasi, boleh saya bilang seperti itu ya, teknologi internet yang kita gunakan. Siapa sih yang nggak punya email Gmail? Siapa sih yang nggak pakai Chrome mungkin saat ini? Mungkin ada, tapi ya sedikit gitu ya yang tidak menggunakannya. Ya siapa sih yang nggak pakai YouTube? Oke, kayak gitu. Jadi Google sendiri itu sudah mencoba mengamankan aplikasi-aplikasi di bawahnya, termasuk juga Google Chrome dalam browsing mengakses internet gitu ya. Ada 3 tipe layanan yang didefinisikan dalam mengamankan
ancaman dari web tersebut. Ya, tipe ancamannya itu yang pertama bisa jadi malware. Malware ini adalah kode jahat ya, yang disisipkan, yang mungkin Anda sadar atau nggak sadar itu masuk ke dalam komputer Anda dan akan mengganggu kinerja dari komputer Anda. Itu malware. Lalu dari mana datangnya? Nah, datangnya tadi sudah dikasih contoh, datangnya bisa jadi dari spam. Nah ya, dari spam, dari email nggak dikenal, dan itu mungkin isinya promosi biasa. Sebenarnya sih simpel aja, kita bisa abaikan. Tapi ya mungkin kita nggak terlalu bisa biasa-biasa aja, kita kipu gitu ya, kita klik, nggak sengaja ngeklik. Nah itu kita nggak sadar, kita sedang mengaktifkan malware yang ditanamkan pada spam tersebut. Tapi yang paling banyak terjadi dan kita nggak sadar itu adalah malware ini kita dapatkan dari situs yang sudah terinfeksi. Ya, sebenarnya banyak ya situs yang telah terinfeksi yang kita nggak tahu, khususnya yang ada iklannya terlalu banyak. Nah itu ada sisipan-sisipannya. Kalau Anda menginstal di komputer Anda itu antivirus, nah saya yakin ketika Anda mengakses situs itu pasti banyak notifikasi bahayanya. Ya. Karena memang ya sangat berisiko. Apalagi kalau adik-adik, rekan-rekan semua suka nih yang namanya akses situs porno. Nah itu sudah pasti, sudah sangat dipastikan adik-adik akan terinfeksi malware. Yang mana malware ini bisa aktif, bisa pasif ya. Jadi mungkin adik-adik berpikir, saya nih langganan situs kayak gitu, aman-aman aja. Misalnya mikir kayak gitu. Ya tentu saja bisa jadi aman, tapi Anda tidak sadar ya, karena tadi saya bilang malware tuh bisa serangannya aktif, pasif. Kalau dia aktif, dia bisa menghapus ya, seperti virus. Dia bisa mengencrypt semua data sehingga kita nggak bisa baca lagi data itu. Nah itu disebut sebagai serangan ransomware kalau Anda pernah dengar itu. Atau ada yang pasif, yang mana digunakan untuk mencuri data ya, memata-matai apa yang Anda lakukan di komputer Anda, dan itu dikirimkan terus ke penyerang. Dan kita nggak tahu untuk apa dia mencari data kita, dan ketika penyerang itu sudah menyatakan ini saatnya, siap-siap aja apa yang mungkin akan terjadi pada device Anda atau data Anda atau rekening Anda mungkin dan sebagainya gitu. Yang kedua ada software yang kita nggak inginkan. Adik-adik tuh pernah nggak, rekan-rekan semua ya, mohon maaf, pernah nggak download video atau download musik gitu ya, tapi yang terdownload itu adalah .exe, namanya sama nih, ya apa ya, ya contohnya musik A gitu aja katakan gitu ya, harusnya kan musik A .mp4, tapi yang kedownload malah musik A.exe. Nah ini hati-hati ya, dan kita tuh harus harus hati-hati banget, karena beberapa situs yang menyediakan fasilitas download gratis itu tombol downloadnya ada beberapa ya, tombol downloadnya ada beberapa, ada yang bener satu dan yang lainnya pasti nggak bener gitu. Dan yang bener itu juga karena ini gratis dan nggak jelas, pasti ada tujuannya. Nah ketika kita klik download itu, nah banyak kode-kode yang dieksekusi ketika kita klik sekali. Dan biasanya tuh nggak butuh klik sekali, tapi butuh lebih dari itu, 3 kali, 4 kali, 5 kali, otomatis resikonya akan sangat besar. Nah dari dua ancaman ini, yang paling banyak menyerang yang paling berisiko itu adalah social engineering. Social engineering itu ya kayak ngobrol biasa sebagai orang yang dikenal, dan dia mencoba untuk mengkolek informasi sebanyak-banyaknya dari kita ya. Contohnya adalah mungkin dengan email. Dengan email itu dia mengaku sebagai admin Facebook misalnya ya. Saya kasih contoh aja, Facebook mengaku sebagai admin Facebook, kemudian menyatakan data kita sedang berbahaya, oleh karena itu bisa ditangani dengan syarat untuk mengirimkan nama username dan passwordnya. Nah misalnya kayak gitu, nggak mungkin banget ya, yang namanya admin itu nggak mungkin banget minta password kita, karena kalau dia mau dia bisa ganti langsung, dia nggak bisa lihat tapi dia bisa ganti langsung kalau memang itu dibutuhkan. Jadi kalau sudah ada email yang meminta password, itu pasti diabaikan aja, itu penipuan, teknik dari social engineering. Atau nggak jauh-jauh dari penyerang seperti itu, rekan Anda mungkin yang berniat buruk, dengan bicara biasa itu sedang mencari informasi sebanyak-banyaknya, kita nggak tahu
apa niatannya, tapi bisa jadi itu dimanfaatkan untuk menyerang kita. Hati-hati. Makanya dalam privacy, dalam hal-hal yang pribadi dari kita harus berhati-hati dalam membukanya, baik itu secara verbal, komunikasi langsung, ataupun Anda posting di internet ya. Itu harap ya lebih berhati-hati. Bagaimana cara menghindari 3 ancaman itu? Tadi udah dijelasin juga dengan Pak Krisna ya. Hati-hati dalam mengakses tautan atau link yang diberikan ya. Karena kadang-kadang linknya itu mirip banget ya. Klik BCA misalnya, ya klik BCA-nya pakai bahasa Inggris, kliknya CLICK atau pakai bahasa Indonesia. Nah itu kan udah beda. Dan bisa jadi kita yang terlalu percaya dengan informasinya, karena biasanya informasi itu kelihatan formal ya. Yang profesional tuh pasti formal dia. Nah kita ya percaya aja, langsung kita klik, padahal linknya nggak sama persis. Atau mungkin linknya itu ditanamkan pada keyword biasa, tapi link di dalamnya. Jadi kita misalnya klik download gitu ya, kelihatan download kan normal aja, nggak ada yang bisa kita lihat ya, ada keanehan di sana. Tapi ketika kita download, kita dibawa ke situs yang berbeda, dan itu sangat berbahaya. Nah itu satu. Yang kedua, jangan percaya email dari pengirim yang nggak dikenal sebelum Anda memverifikasinya. Tadi udah dijelasin sebenarnya ya, kalau dia official, email official itu pasti menggunakan domain yang resmi ya. Misalnya Kominfo, pasti kominfo.go.id. Anda penting sekali untuk melihat apa domainnya ya, belakangnya itu ya. Jadi .go.id itu dari pemerintah. Nggak mungkin Kominfo pakai .com. Nah itu udah nggak mungkin banget. Kalau sudah ketemu kayak gitu, pasti ini penipuan. Atau berapa juga kejadian di dunia kampus, itu email kampus kayak misalnya UNUD gitu menggunakan unud.com, unud.org. Nah itu mesti kita, walaupun ada nama UNUD-nya atau ada nama dari kampus lain, nah itu harus lihat dulu ini apa, ini domainnya apa, apa ini. Nah itu ya, jadi hati-hati sekali Anda melihat email dari pengirimnya. Verifikasi sebelumnya sebelum Anda merespon email tersebut. Kemudian jangan install aplikasi dari sumber yang nggak dipercaya. Nah, sumber nggak dipercaya. Nah, seringkali kita mencari, ya kita ya di Indonesia terutama ya, yang saya tahu itu suka banget dengan aplikasi gratis. Ya, semua orang pasti suka yang gratis. Nah, namun ketika kita bicara free, ketika kita membicarakan layanan yang gratis atau produk yang gratis, maka sebenarnya menjadi produk itu adalah diri kita sebagai user. Ya, dalam artian kita menjadi target. Apakah target dari serangan atau target untuk dipelajari. Nah gitu. Jadi hati-hati ya, ketika orang memberikan gratis pasti ada tujuannya. Apakah itu keuntungan ekonomi atau menanamkan malware yang digunakan nanti untuk tujuan tertentu di waktu yang belum ditentukan mungkin. Jangan memberikan izin aksesibilitas ke aplikasi lainnya. Misalnya Anda install aplikasi misal pengolah kata kayak menulis dokumen, tapi kok mintanya akses ke webcam, misalnya kayak gitu. Ya buat apa nih? Ya hati-hati dalam memberikan hak akses dari suatu aplikasi. Seringkali di mobile ya, di mobile itu jadi banyak sensor, kamera termasuk sensor, GPS juga. Nah itu beberapa aplikasi meminta semua aksesnya. Nah itu harus kita seleksi. Dia kalau memang kita butuh aplikasi itu hanya boleh melihat atau mengakses service yang mana saja. Nah itu kita harus tentukan. Jangan asal setujui semua ya. Kemudian selanjutnya hati-hati kalau Anda pakai wifi publik untuk mengunjungi situs yang sensitif. Misalnya situs terkait tentang duit gitu ya. Mungkin mau transfer duit atau apa gitu. Hati-hati. Karena dari sana, dari wifi publik itu adalah jaringan yang gak aman. Walaupun Anda bisa dapatkan mungkin gratis, tapi bisa jadi ada penyerang di tengahnya yang mencoba mencuri data Anda. Nah itu jadi hati-hati. Dan yang terakhir adalah gunakan browser yang aman. Nah setelah Anda aware dari apa yang harus Anda lakukan, yang terakhir adalah gunakan tool yang tepat untuk berselancar di internet. Atau tool itu kita sebut sebagai browser. Oke, saya lanjut lagi. Apa itu browser aman? Nah browser aman kita bisa lihat dari dua aspek. Yang pertama lihat dari security-nya. Browser aman itu dari security-nya mencoba bisa melindungi user dari serangan
hacker atau cracker tadi dijelaskan, ataupun browser yang aman ini sering melakukan update perbaharuan sehingga menghilangkan celah keamanan atau di sana disebut sebagai vulnerability dan online exploit dan serangan-serangan yang ada di internet sana. Nah, itu browser yang aman ya. Kemudian yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah privacy. Privacy ini menjawab pertanyaan apa saja yang dikumpulkan, data user apa saja yang dikumpulkan oleh browser tersebut. Dan data itu dikasih ke siapa saja. Dan apakah user bisa mengontrol informasi tersebut? Dan apakah mungkin ada fitur untuk memblok ads, memblok iklan-iklan yang tampil, yang mungkin bisa jadi juga ikut menyebarkan malware. Nah, itu yang ya oke, dari sisi security mungkin kita sudah aware, tapi dari privacy ini yang banyak user abaikan ya. Nah, bagaimana pilihannya browser yang aman itu? Tentu ada banyak ya pilihan browser. Kalau saya tanya Anda pakai browser apa, pasti ya kemungkinan besar Chrome ya. Kemudian juga ada Mozilla Firefox. Apakah itu aman? Ya kita lihat saja. Browser aman versus browser yang kita pikir aman. Ya, oke. Jadi browser aman ada banyak sebenarnya ya, yang ini dirankingkan oleh Bitkaca gitu ya. Dirankingkan ada beberapa, tapi saya ambil 3 aja ya. Bukan gimana, biar muat di slide aja sebenarnya. Ya, ini 3 paling aman yang menurut dari Bitkaca ID. Yang pertama adalah Brave Browser. Nah, Brave Browser ini ya memang benar-benar aman. Kenapa? Karena dia tidak menyimpan informasi apa, dan secara default itu security dan privasinya sudah terinstall, sudah dibawa ketika user menginstal browser ini. Jadi kalau Anda browsing pakai Brave Browser ini, jangan heran kalau minim iklan yang akan tampil. Kemudian apa yang Anda lakukan, apa saja yang Anda akses itu nggak akan disimpan oleh Brave Browser. Ya, kemudian yang kedua ada Tor Browser. Nah, Tor ini adalah browser yang memberikan nilai tambah terhadap anonimitas. Ya, anonimitas itu Anda itu nggak dikenal di internet siapa gitu. Jadi ya ini aspek privasinya lebih baik lagi. Dan yang ketiga ada Firefox Browser. Firefox Browser ini mungkin lebih awal populer daripada Chrome ya. Kemudian ketika muncul Chrome ya berhasil dikalahkan gitu dari sisi popularitasnya, karena mungkin dukungan dari Google dan banyak fitur lainnya yang disupport ya seperti itu. Tapi Firefox Browser ini dikatakan lebih aman. Kenapa? Karena dia menyediakan fitur-fitur untuk keamanan, untuk privasi juga. Hanya saja kita harus men-setting, mengkonfigurasi terlebih dahulu untuk meningkatkan sisi keamanannya. Ini beda dengan yang nomor 1 dan nomor 2 karena secara default sudah diberikan keamanannya. Nah, browser apa yang kita pikir aman? Nah, saya yakin banyak dari Anda juga menggunakan browser-browser ini. Contohnya adalah Google Chrome. Nah, boleh ya kita sebut, nggak apa-apa merek seperti itu ya. Nah, Google Chrome ini banyak sekali dan browser yang sangat populer saya kira. Banyak orang pakai. Kenapa? Ya tentu saja alasannya adalah karena fitur yang didukung oleh Google itu banyak sekali. Dan kenapa tidak kalau kita menggunakan satu tool untuk bisa mengakses semua fitur tersebut. Oleh karena itu tidak heran kalau Google Chrome ini ya bisa dikatakan juaranya browser dalam sisi penggunaannya. Namun seperti yang saya jelaskan tadi, apapun yang gratis itu artinya kita yang menjadi produknya. Hampir semua informasi yang Anda lakukan di Chrome itu akan dikirimkan ke Google untuk kebutuhan yang dia inginkan. Misalnya untuk meningkatkan layanan yang bisa diberikan ya. Misalnya dia memahami keyword apa saja sih yang diinputkan oleh user sehingga dia bisa memberikan rekomendasi. Atau Google Chrome juga bisa menyimpan data Anda, penelusuran Anda, dan membuat rekomendasi untuk iklan dari pihak-pihak yang bekerja sama dengan Google, kemudian menawarkan produk-produk yang terkait terhadap apa yang Anda pernah cari. Nah, dalam artian bahwa apapun yang Anda lakukan di Google Chrome itu tidak hanya Anda yang tahu, tapi dimiliki oleh Google. Nah, itu yang dirasa mengganggu privasi Anda. Kemudian yang kedua, Microsoft Edge. Yang seperti kita ketahui, Microsoft Edge itu hanya dibuat untuk mencari browser yang lebih baik. Jadi gunakan dia hanya untuk mencari browser lebih baik dan jangan pernah gunakan lagi. Orang bilang seperti itu ya. Jadi yang memang seperti itu faktanya.
Apalagi dia proprietary, kita nggak bisa lihat isinya seperti apa, dan kita nggak bisa tahu apa saja yang bekerja dalamnya. Dan memang ada beberapa kasus juga sama seperti Google Chrome, mengkolek data kita dan untuk kebutuhan apa itu akan dikirimkan ke pihak lain. Nah, Safari juga satu browser bawaan dari Apple ya, yang memang kalau kita Apple itu terkenal juga dengan security-nya, tapi kalau Safari ini pernah ada kasus dia mencatat history dari user yang menelusuri internet gitu, dan itu digunakan gitu, itu pernah ketahuan. Jadi ya setidaknya menurunkan dari kepercayaan dari browser Safari ini. Oke Mbak Mia, kalau saya sudah kelebihan 30 menit mohon diinformasikan ya, karena asik sekali kayak ngobrolnya nih. Nah, informasi sensitif apa yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dari browser kita itu? Nah, ini ada internet browsing history. Ya mungkin kita nggak terlalu peduli, tapi history itu akan bisa dijual dalam tanda kutip ke pihak lain gitu ya. Kemudian login username dan password. Kemudian ada autofill info, nama, alamat, email, nomor HP. Yang mana 3 ini itu bisa disimpan dalam cookies. Ya, kadang-kadang ada website tertentu yang mewajibkan untuk mengaktifkan cookies ya. Nah, hati-hati bahwa kalau browsernya nggak aman, data kita yang tersimpan di cookies itu yang isinya info, nama, alamat, email, nomor HP itu bisa diambil dan digunakan tadi dalam contohnya Pak Krisna, mengirimkan spam, mengirimkan virus, atau mencoba untuk menembak password kita dari username atau email yang sudah diketahui. Ya, itu yang kenapa banyak sekali ada korban-korban ya yang diambil alih akunnya dan sebagainya. Dan benar tadi Pak Krisna sudah jelaskan, silakan diaktifkan two-factor authentication-nya ya, itu supaya lebih aman lagi. Oke, yang terakhir saya ingin ngomongin tentang tips aman berselancar. Ini untuk kesimpulannya. Tips amannya apa? Ada 4 paling enggak saya sudah buat. Yang pertama, jangan lupa untuk mengamankan perangkat mobile. Karena biasanya paling rentan itu di perangkat mobile. Kenapa? Karena perangkat mobile kita seringkali mengakses wifi publik. Kita ke mall, kita ke cafe, kita minta wifi-nya dan kita nggak tahu itu aman atau enggak. Oleh karena itu jangan lupa untuk juga menginstal aplikasi yang aman di sisi mobile. Karena semua tadi browser aman yang sudah disampaikan itu juga tersedia dalam versi mobilenya. Nah, kedua, hati-hati menggunakan password manager pada browser ya. Hati-hati. Kenapa? Karena kembali lagi ketika browsernya nggak aman, ya udah semuanya jadi bermasalah, apakah isi dalam cookies ataupun isi dari password manager. Anda bisa cek apakah password itu bisa disimpan dalam bentuk clear text. Clear text itu artinya kita bisa baca passwordnya, atau dia nggak simpan dalam bentuk clear text. Nah, kalau dia disimpan dalam clear text, nah itu bahaya. Berarti nanti kalau data itu diambil oleh penyerang, ya udah ketangkap semua tuh username dan password. Apa yang harus kita lakukan? Tadi udah dijelasin sama Pak Krisna, ganti passwordnya yang lebih canggih lagi, lebih lengkap lagi antara struktur huruf, angka ataupun simbol-simbol lainnya. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk meningkatkan keamanan dan privasi pada pengaturan browser. Nah, ini ya khususnya untuk browser-browser yang tidak secara default menerapkan aturan keamanan. Nah, kenapa tidak langsung menerapkan keamanan? Karena mungkin tidak semua user membutuhkan itu. Kita ketahui rekan-rekan semua, keamanan itu akan berbalik ya dengan kenyamanan. Nah, gitu ya, itu hukumnya. Jadi semakin aman kita buat sistem, semakin gak nyaman kita mengakses sistem itu ya. Sama halnya tadi dengan nambahin level password gitu ya, level autentikasi kita pakai 2FA itu, ya berarti 2 kali kita harus masukkan password di HP, dicek lagi. Oke, memang seperti itu nggak nyaman, tapi lebih aman. Itu pilihan Anda. Dan yang terakhir mungkin, gunakan beberapa browser yang berbeda sesuai kebutuhan ya. Jadi, nah ini nggak bisa saya paksakan. Wah, ini ada yang terbaik tuh, ada tadi Brave browser. Semua harus pakai Brave browser, ya nggak gitu juga ya. Kadang-kadang kita pakai fitur, kita ingin berbelanja dan memang kita ingin dapatkan rekomendasi dari barang yang serupa kita cari. Ya udah, kalau itu yang Anda dapatkan nggak apa-apa, browser dengan rekomendasi yang mencatat tracking Anda pakai seperti Chrome. Tapi kalau Anda ingin melakukan aktivitas yang sangat sensitif seperti tentang duit gitu ya, nah silakan Anda gunakan browser yang lebih aman lagi.
ya. Seperti tadi ada Brave, Tor dan sebagainya. Dan setelah Anda membuat rule untuk diri Anda, konsisten menggunakan itu. Jadi jangan lagi campur-campur ya. Misalnya oke, adanya Chrome, udah Anda di komputer teman Anda pakai Chrome untuk transaksi online, ya jangan. Harus konsisten terhadap diri Anda dalam penggunaan internet. Yap, dan kesimpulan saya, kunci keamanan dalam berselancar di internet tuh hanya ada 2 kuncinya. Satu, literasi digital dari pengguna, ya, kesadaran keamanan dari sisi pengguna. Dan yang kedua, gunakan browser yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Mia. Terima kasih Mbak Mia. Baik Pak, terima kasih Pak Bayu atas sharing-sharingnya tadi. Nah, tadi saya sempat menangkap kesimpulan, berarti saat kita browsing itu kita akan mendapatkan 2 hal sekaligus. Yang pertama, hati-hati terhadap ancaman yang akan diterima. Yang kedua adalah informasi-informasi yang kita cari itu pasti kita akan dapatkan, atau kemungkinan kita akan bisa mendapatkan informasi tersebut. Jadi salah sedikit ancaman-ancaman yang akan kita terima. Tapi kalau misalnya kita benar, kita sudah melakukan segala sesuatu untuk menjaga keamanan tersebut, maka informasi-informasi saja yang akan kita dapatkan. Oke, setelah pemaparan dari 2 narasumber kita yang tadi, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Wah, sepertinya di kolom chat sudah dipenuhi nih oleh pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang sudah hadir untuk mengikuti webinar pada hari ini. Wah, luar biasa sekali antusiasnya. Oke, saya mohon izin membacakan salah satu pertanyaan. Satu-satu dulu ya. Ini pertanyaannya dari Krisna Wahyudi dari Informatika Universitas Udayana angkatan 2020. Jadi pertanyaannya itu mengenai email spam yang masuk ke email saya. Tapi untungnya katanya bukan email utama dari beliau. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. 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 Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang